Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Ramadhani dengan NIM C1C022011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21. Baiklah, untuk materi pertama adalah pendahuluan. Yaitu pendahuluan. PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak dikenakan di Indonesia dan menjadi sumber penerimaan negara yang penting. PPh 21 dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari pemberi kerja. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara memotong sebagian dari penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Sedangkan PTKP adalah besarnya penghasilan yang tidak kena pajak. Pada perhitungan PPh 21, PTKP digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan yang akan dikenakan pajak. Besarnya PTKP berbeda-beda tergantung pada status pernikahan, jumlah tanggungan, dan tempat tinggal. Untuk materi selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan. Perhitungan PPh 21 untuk gaji bulanan dilakukan dengan cara menghitung penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai atau karyawan pada bulan tersebut. Penghasilan bruto tersebut meliputi gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Setelah itu, besarnya potongan PPh 21 dihitung berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang berlaku pada masa tahun pajak yang bersangkutan. Rumus perhitungan PPh 21 untuk gaji bulanan yaitu gaji bruto dikali biaya jabatan. Untuk contoh, Oka Sagala belum menikah pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Jadi untuk cara perhitungannya seperti yang terlihat di PPT, itu gaji 2 juta dikali 4 karena dia 2 juta itu adalah gaji mingguan. Jadi untuk bulanannya dia mendapatkan gaji sebesar 8 juta dan dikurangi biaya jabatan 5%, yaitu 400.000. Jadi penghasilan neto per bulannya 8 juta dikurang 400.000 yaitu 7.600. Untuk penghasilan neto setahun itu 7.600 dikali dengan 12 bulan jadi 91.200. Untuk PTKP sendiri wajib pajak sendiri itu 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya itu 91.200 dikurang dengan 54 juta jadi 37.200. Jadi PPh pasal 21 OK itu 5% dikali 37.200 sama dengan 1.860. Untuk PPh per bulan itu 1.860 dibagi 12 jadi 38.750. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan itu 38.750 dibagi 4 karena 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi totalnya adalah 9.688. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 untuk gaji bonus. Seperti yang tertera di PPT, contoh dari perhitungan ini yaitu Sudoro tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta. Sudoro tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Pada bulan Maret 2016, Sudoro memperoleh bonus sebesar 8 juta, sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulan, Sudoro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Untuk perhitungannya, itu gaji setahun, jadi 12 dikali 5 juta yaitu 60 juta. Untuk bonusnya sendiri itu 8 juta. Jadi penghasilan bruto setahun Sudiro itu 68 juta. Dan dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun setahun itu 4.360. Jadi penghasilan itu setahun Sudiro itu 63.640. Untuk penghasilan neto untuk PTKP itu PTKP wajib pajak sendiri itu 54 juta
Jadi penghasilan kena pajak Sudiro itu 9.640.000. Jadi PPh pasal 21 terutang itu 5% dikali 9.640. Jadi total PPh untuk gaji bonus Sudiro itu 482.000. Selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 untuk gaji Rabel. Reto pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Jadi untuk cara menghitungnya yaitu gaji yang diterima itu 6.750 dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 5.337.500. Jadi penghasilan itu per bulannya 6.212.500. Penghasilan itu setahun itu 12 dikali 6.120.500 jadi 74.550. Untuk PTKP sendiri itu untuk wajib pajak 54 juta dan tambahan karena sudah menikah itu 4.500.000 jadi PTKP-nya 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya itu 74.550 dikurang dengan 58.500 jadi 16.050. Untuk PTKP pasal 21 setahun itu 5% dikali 16.050.000 itu 802.500. Untuk PPh pasal 21 per bulan itu 802.500 dibagi dengan 12 bulan jadi 66.875. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 harusnya adalah 5 dikali 66.875 adalah 334.375. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 itu 5 dikali 19.375 jadi totalnya adalah 96.875. Jadi PPh pasal 21 untuk uang rebelnya adalah 237.500. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.